Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Jika teman-teman, Bapak Ibu melihat ada anak yang tidak betah di dalam pesantren atau tidak mau mondok, maka alangkah baiknya untuk menyimak kisah yang akan saya paparkan. Kisah ini sering kali saya ceritakan kepada santri-santri baru di pesantren. Dan alhamdulillah ada sebagian di antara mereka yang tadinya tidak betah kemudian jadi betah. Yang tadinya pengen pulang kemudian dia ingin menetap di pondok pesantren. Maka langkah baiknya untuk terus menyimak kisah ini. Mudah-mudahan teman-teman atau Bapak Ibu bisa menceritakan ulang ke anaknya atau sepupunya atau ponakannya atau siapapun yang ingin masuk ke pondok pesantren. Simak video selengkapnya. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, terkenal dengan keadilannya, dan juga dicintai oleh rakyatnya. Hingga kemudian raja ini yang umurnya hampir mendekati kepala 6, raja ini merenung dan memikirkan nasib kerajaannya setelah sepeninggalnya. Karena raja ini tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki satu anak perempuan satu-satunya. Hingga kemudian dia berpikir dan merenung, siapakah yang akan menggantikan tahta kerajaannya? Siapakah penerus raja setelahnya? Hingga kemudian tercetuslah satu ide di mana sang raja akan mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir di kerajaan. Rakyat pun senang ketika diundang oleh seorang raja yang sangat dicintainya. Hingga hari yang dijanjikan pun tiba. Seluruh lapisan masyarakat datang berbondong-bondong ke kerajaan. Semua orang dijamu dengan sangat baik oleh pihak kerajaan. Semuanya bergembira, semuanya sangat senang menikmati hidangan. Hingga kemudian raja berdiri di atas podium dan menyampaikan pidato. Isi pidatonya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakyat-rakyatku yang telah hadir di kerajaan ini. Ini adalah hari spesial di mana kami mengundang seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena memang ini adalah momen spesial saya. Kemudian raja pun melanjutkan pidatonya dengan nada yang begitu serius. Seolah-olah ini adalah hari terakhir bagi raja berdiri di depan masyarakatnya dan menyampaikan pidatonya. Raja pun melanjutkan pidatonya dengan kalimat, "Saya sudah sangat tua. Harus ada orang yang menggantikan tahta kerajaan ini. Sedangkan saya tidak memiliki anak laki-laki. Saya hanya punya anak perempuan. Oleh karenanya, pada hari ini saya ingin mengambil satu orang pemuda yang akan mendampingi putri saya dan akan melanjutkan tahta kerajaan." Semua orang di sana berkesima, terutama para pemuda yang sangat mengharapkan. Kemudian raja melanjutkan pidatonya dengan kata-kata, "Tapi tentu tidak sembarang pemuda yang akan melanjutkan tahta kerajaan ini. Pemuda yang saya pilih adalah pemuda yang sangat tangguh, pemuda yang sangat pemberani, pemuda yang punya kebijaksanaan, dan dia mampu adil terhadap rakyat-rakyat yang dipimpinnya kelak." Raja pun melanjutkan, untuk menguji keberanian, keadilan, dan kesungguhan, maka saya akan mengadakan sayembara. Nah, di sini mulai seluruh lapisan masyarakat, terutama pemuda, mulai memperhatikan apa sayembara yang akan diberikan oleh sang raja. "Lihat di sana," kata sang raja. "Saya sudah menyiapkan kolam yang isinya adalah buaya." Bukan buaya darat loh ya. Di tengah-tengah pidato sang raja, tiba-tiba terdengar suara orang yang menceburkan dirinya ke dalam air. Piu! Nah, di saat itu pula seluruh masyarakat, semua orang yang hadir di sana
tertuju pada orang yang menceburkan dirinya ke kolam yang sudah penuh dengan buaya. Orang yang mencebur tadi, dia berenang dengan sangat kencangnya. Dia berenang menghindari buaya-buaya yang akan memakannya. Dia terus berenang tanpa menghiraukan dan tanpa menoleh ke belakang. Dia terus berenang hingga akhirnya dia sampailah ke titik finish dan dia berhasil melewati beberapa buaya-buaya yang ada di kolam itu. Akhirnya seluruh raja dan masyarakat di sana bertepuk tangan yang begitu meriah atas berhasilnya seorang pemuda tadi yang tidak diketahui siapa namanya. Pemuda itu sangat kecapean. Dia begitu lelahnya setelah melewati kolam renang yang berisi buaya tadi. Dia bernapas sangat cepat, seperti halnya orang kecapean. Sang raja pun kemudian memanggil anak itu. Sambil kemudian melanjutkan pidatonya, sang raja mengatakan, siapapun yang bisa melewati rintangan itu, maka saya akan nikahkan dengan putri saya dan akan mewarisi tahta kerajaan. Dipanggillah pemuda itu ke atas mimbar. Pemuda itu pun jalan dengan lambat karena saking capeknya. Setelah di atas mimbar, raja pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, engkau adalah pemuda yang sangat pemberani. Engkau telah membuktikan bahwa engkaulah yang berhak untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Tapi sebelumnya, saya ingin menawarkan dulu. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu minta? Kamu mau menikahi putri saya dan akan meneruskan tahta kerajaan, atau akan saya berikan uang? Apa yang kamu inginkan?" "Apa yang kamu inginkan, saya akan berikan semuanya," kata sang raja. Pemuda ini pun masih bernafas dengan cepatnya karena saking capeknya. Kemudian dia berkata, "Wahai raja, aku tidak menginginkan apapun. Cuman saya ingin menginginkan satu hal." Semua orang pun menyimak dan menunggu apa yang diinginkan oleh seorang pemuda ini. "Saya hanya ingin satu hal." "Apa itu?" Sang pemuda ini kemudian mengatakan, "Saya ingin satu hal saja. Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorong saya ke kolam renang tadi, hingga kemudian dengan sangat terpaksa saya harus menghindari buaya-buaya yang akan memangsa saya. Akhirnya saya terus berenang hingga kemudian ke akhir finish. Namun saya pengen tahu siapa yang mendorong saya sehingga saya tercebur ke dalam kolam tadi." Semua orang di sana kemudian, ini bukannya pengen ini, tapi pengen tahu siapa yang mendorong dia sehingga dia menceburkan, dan akhirnya juga dia berhasil melewati itu semua. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Ternyata keberhasilan itu harus ada yang mendorongnya. Ternyata kesuksesan itu harus ada orang yang memotivasinya. Ternyata kesuksesan itu harus ada orang yang mendorongnya, seperti kisah tadi. Karena terkadang kita itu ragu-ragu, kita itu tasyakak ya kalau bahasa Arabnya itu. Kita ini ragu-ragu, maju enggak, harus ada yang mendorong. Nah, dalam konteks pesantren, siapa yang mendorong itu? Terkadang orang tua yang mendorong itu. Tiba-tiba kita sukses aja dan kita akan berterima kasih kepada orang yang telah mendorong itu. "Terima kasih ibu, terima kasih ayah telah mendorong saya sehingga saya bisa lulus di pesantren. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Kalau saja ibu tidak memaksa saya, tidak mendorong saya untuk masuk pesantren, mungkin saya tidak bisa seberhasil ini. Mungkin saya tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin saya tidak bisa mengerti agama, dan seterusnya." Jadi memang masuk pesantren itu harus didorong, dan bapak ibu harus mendorong, harus memaksa, tapi juga dengan cara-cara yang baik. Oke? Nah, dari kisah ini juga kita belajar bahwa dalam kehidupan ini harus ada orang-orang yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, mendorong itu harus ada seninya, harus bisa memotivasi. Nah, maka bagi santri semuanya yang mendengarkan ini, kamu harus bersyukur ketika masuk pesantren, ketika kamu dipaksa. Dengan paksaan itu, kamu akan terbiasa akhirnya di pesantren. Dengan terbiasa, akhirnya bisa, dan insya Allah akan menjadi orang-orang sukses.
Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Bagi yang belum subscribe video ini, dan salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.